Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi 6 Januari 2021. Kita awali informasi pertama. Ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Kabupaten Lumajang bakal terima sekitar 4.000 dosis vaksin COVID-19 tahap pertama untuk nakes. Pemerintah Kabupaten Lumajang menerima sekitar 4.000 dosis vaksin Sinovac COVID-19 pada tahap pertama yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, saat dimintai keterangan di kantornya mengatakan bahwa pada tahap pertama ini, vaksin memang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Selain itu, Bayu menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dilakukan sampai April 2021 mendatang dan di Lumajang masih belum diketahui kapan pastinya akan dilaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Bayu juga mengungkapkan bahwa vaksinasi tahap pertama akan dilaksanakan di 25 puskesmas dan 7 rumah sakit yang ada di Lumajang. Sementara petugas vaksinasi yang telah dilatih ada sekitar 180 orang. Lanjut dia, nantinya di Lumajang tidak semua nakes akan menerima vaksin itu. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nakes. Misalnya ada nakes yang memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga tidak bisa divaksin. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Bergeser ke Akmal Mustafa dari Suara Ngawi. Polsek Mantingan dan petugas posko COVID-19 laksanakan penyekatan perbatasan Jatim-Jateng. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Ngawi, khususnya Kecamatan Mantingan, Polsek Mantingan bersama TNI, instansi pemerintah dan petugas posko COVID-19 melaksanakan penyekatan di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah atau jalur alternatif di wilayah Desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, Senin 4 Januari kemarin. AKP Tulus Adi Sanyoto, Kapolsek Mantingan mengatakan, untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, semua kendaraan yang masuk wilayah Ngawi yang melewati Desa Tambak Boyo harus dicek protokol kesehatannya, dan untuk kendaraan luar Ngawi harus mengeluarkan hasil rapid test yang negatif atau non-reaktif. Bagi kendaraan luar Ngawi yang tidak mempunyai hasil keterangan rapid test, mau tidak mau harus melakukan rapid test di tempat. Jikalau hasilnya negatif atau non-reaktif, baru bisa memasuki wilayah Kabupaten Ngawi. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya kita ke Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo. Awal tahun 2021, BPBD lakukan sterilisasi terhadap pegawai Pemkot Probolinggo. Sesuai instruksi Bapak Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin kepada BPBD Kota Probolinggo, mengawali awal pekan dalam kegiatan bekerja di lingkungan Pemkot Probolinggo, BPBD melakukan kegiatan penyemprotan baik kendaraan maupun karyawan-karyawati yang berdinas di kantor Pemkot Probolinggo. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 setelah libur panjang tahun baru. Seperti yang disampaikan Kalaksa BPBD, Sugito mengatakan sesuai instruksi Bapak Wali Kota untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, beliau menginstruksikan agar semua karyawan yang masuk di lingkup kantor Pemkot Probolinggo dilakukan penyemprotan dan dicek suhu tubuh. Kami dari BPBD dibantu juga dari Pol PP dan dari Diskominfo hari ini untuk mengawali tugas dinas di hari pertama tahun 2021. Kami melakukan yang pertama pengecekan suhu kepada seluruh karyawan-karyawati yang masuk kantor Pemkot. Yang kedua, kami memastikan pada karyawan-karyawati untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Tak hanya melakukan penyemprotan, dalam giat tersebut dilakukan pembagian masker kepada pengguna jalan yang melintas di sekitar Jalan Panglima Sudirman sebagai bentuk kepedulian BPBD dalam meningkatkan protokol kesehatan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Menuju ke Gresik bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Guna antisipasi antrian membludak pasca libur akhir tahun, Satpas Polres Gresik buka layanan lebih pagi.
Satuan Pelayanan Administrasi atau Satpas Polres Gresik buka lebih pagi dan menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan para pemohon SIM. Hal ini untuk mengantisipasi membludaknya pemohon SIM setelah libur Natal dan Tahun Baru 2021. Satpas yang berada di Jalan Randu Agung, Kompleks Randu Agung Gresik menerapkan protokol kesehatan dengan sekat pembatas dan marka antrian pemohon. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto melalui Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto mengatakan dalam menjaga jarak membuat antrean tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu jam operasional dibuka lebih awal. Jika biasanya Satpas buka pukul 8 pagi hingga 1 siang, sekarang buka lebih pagi pukul 7 hingga 3 sore. Saat ini alurnya para pemohon SIM sebelum memasuki kantor Satpas Polres Gresik diberi nomor antrian serta wajib mematuhi protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, memakai sabun saat hendak menyerahkan berkas permohonan SIM. Bagi pemohon SIM yang masa berlakunya habis, bisa diperpanjang mulai hari Senin hingga Rabu. Pemohon tetap wajib mematuhi protokol kesehatan dan tidak diperkenankan mengurus melalui orang lain. Berikut informasi dari Kabupaten Gresik, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Amanda dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun lantik 314 pejabat di lingkungan Pemkot Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan fungsional di lingkup Kota Madiun pada hari pertama kerja pasca libur akhir tahun. Sumpah jabatan tersebut dilakukan secara daring pada Senin 4 Januari 2021. Total sebanyak 314 pejabat yang dilantik, diantaranya 13 pejabat pimpinan tinggi, 72 pejabat administrator, 205 pejabat pengawas, 18 pejabat fungsional, dan 6 orang pejabat kepala puskesmas. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi jabatan. Di samping itu, untuk menyesuaikan struktur organisasi tata kerja atau SOTK baru yang diterapkan 2021. Wali Kota berharap semua pejabat harus punya inovatif, kreatif, dan melayani, tidak hanya neriman. Semua pejabat harus melayani masyarakat dan bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Harapan saya, pejabat pada saat ini harus penuh inovasi. Bukan pejabat hanya narimo ing pandum sumending takdir. Itu bukan pejabat era sekarang. Pejabat era sekarang harus banyak inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi yang bisa menyempurnakan kehidupan masyarakat. Yang bisa menyempurnakan kehidupan yang semakin lama semakin sempurna. Itulah beban pejabat. Dan pejabat harus melayani, bukan dilayani. Harus melayani pada masyarakat. Amanda, Suara Madiun. Menuju Sidoarjo bersama Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Sempat mogok di awal tahun, produsen tahu tempe di Desa Spande kembali beroperasi. Produsen tahu tempe di Desa Spande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sudah mulai kembali beroperasi setelah sebelumnya dikabarkan ikut mogok dari tanggal 1 sampai 3 Januari. Mogok produksi sendiri dikarenakan kelangkaan dan melonjaknya bahan baku kedelai sejak akhir Desember kemarin. Harga kedelai yang hanya 7.900 per kilo naik menjadi 9.300 per kilonya. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, pada Senin 4 Januari turun langsung mengecek stok kedelai di gudang milik Primkopti Karya Mulia di Desa Spande yang menyediakan 15.000 ton setiap bulannya untuk 270 produsen. PJ Bupati menyampaikan saat ini stok kedelai di Jawa Timur sudah tersedia 450.000 ton. Ya, karena impor dari luar negeri, dari Amerika dan China itu kan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Ya, ini berimbas kepada nasional, bukan berimbas pada Sidoarjo saja. Sementara itu Sukari, selaku Ketua Primkopti Karya Mulia juga mengaku menaikkan 10% dari harga biasanya. Hal ini dikarenakan harga bahan baku mengalami kenaikan sebesar 25%. Harga tempe hari ini ada kenaikan kurang lebih hanya 10-15%. Nah, padahal kenaikan kedelai sudah mencapai 25. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan, harga kedelai tembus Rp9.000. Pengusaha tahu di Kota Blitar perkecil ukuran. Sobat, harga kedelai yang terus naik membuat pengusaha tahu tempe Kelurahan Pakunden Kota Blitar mengurangi jumlah produksi dan memperkecil ukuran produk. Imam Sutanto, Koordinator Paguyuban Tahu Kelurahan Pakunden, dikonfirmasi Senin 4 Januari 2020 mengatakan, kenaikan harga kedelai terjadi 1,5 bulan terakhir. Dari normalnya Rp6.000, kini menyentuh angka Rp9.000 sampai Rp9.300. Menurut Imam, kedelai yang dijadikan bahan baku pembuatan tahu tempe di Kelurahan Pakunden ini merupakan kedelai impor dari Amerika Latin. Biasanya kenaikan
harga terjadi akibat cuaca buruk selama pengiriman sehingga stok kedelai terbatas. Namun kenaikan kali ini terjadi bukan karena stok terbatas, melainkan harga kedelai dunia naik. Oleh karena itu, pengusaha tahu tempe di Kelurahan Pakunden mencari cara agar kondisi ini tidak mengakibatkan kerugian. Salah satunya dengan mengurangi produksi atau memperkecil ukuran tahu tempe. Yang biasanya dalam sehari bisa memproduksi 100 kg kedelai, kini sebagian pengusaha hanya memproduksi 80 kg kedelai untuk 5 kali masak, yang mana normalnya 1 kali masak bisa untuk 180 potong tahu, kini diperkecil menjadi 232 potong. Biasanya produksi kedelai di sini kan impor semua dari Amerika Latin. Biasanya karena faktor cuaca pengiriman, ombaknya besar atau pengiriman terlambat, biasanya harga kedelai itu meningkat. Tapi biasanya harganya naiknya itu nggak signifikan, naiknya sedikit karena ada keterlambatan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya, Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk mengabarkan harga kedelai naik. Produsen tempe di Kabupaten Nganjuk perkecil ukuran. Kenaikan harga kedelai sejak akhir tahun membuat para pedagang tempe kelimpungan. Biaya produksi yang tinggi membuat mereka harus mengurangi ukuran tempe untuk menghindari kenaikan harga. Harga kedelai impor biasanya mencapai Rp6.000 hingga Rp6.500 per kilogram. Namun sejak tanggal 25 Desember 2020, harga terus terkerek naik. Dan kemarin harga kedelai yang di tingkat pengecer senilai Rp9.500 per kilogram. Kenaikannya terus bertambah setelah tahun baru masih terus naik. Amanu, 56 tahun produsen tempe asal desa Tanjung Tani Prandon mengatakan, kenaikan harga kedelai tiap tahun menjadi dilema bagi para pembuat tempe. Di satu sisi mereka harus tetap memproduksi tempe untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, dan di sisi lain biaya produksi yang melonjak tajam membuat mereka terancam merugi. Sementara itu, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk Agus Sulistyo mengatakan, kenaikan harga kedelai impor sejak akhir bulan Desember lalu terjadi lantaran kedelai produk lokal yang kosong. Kedelai di Nganjuk tidak ada panen, bahan baku tempe dan tahu tergantung pada produk impor. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kita bergeser ke Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Sepanjang tahun 2020 ada 11 koperasi baru di Kabupaten Blitar. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Didi Wahyudi mengatakan, sesuai data yang dimilikinya sepanjang tahun 2020 ada 11 koperasi baru. Belasan koperasi itu mayoritas bergerak di sektor real, namun beberapa di antaranya juga bergerak di bidang simpan pinjam. Didi menjelaskan sebenarnya ada 19 koperasi yang mengajukan baru, namun 8 lainnya kini masih dalam proses, sedangkan 11 unit koperasi itu dipastikan sudah masuk di data Kemenkumham. Sehingga saat ini di Kabupaten Blitar totalnya ada 955 unit koperasi yang bergerak di berbagai bidang. Pertama, kebijakan itu nanti kami akan menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait masalah perkoperasian. Undang-Undang Cipta Kerja itu karena di tahun 2020, berarti yang perlu kebijakan barunya itu, satu, untuk pendirian koperasi hanya sejumlah 9. Didi menambahkan untuk saat ini pemerintah pusat masih melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan koperasi. Termasuk di dalamnya ada syarat terbaru soal pembentukan koperasi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dan informasi terakhir datang dari Kolik Maulidi, Ralita Pamekasan. Dinas PUPR Pamekasan habiskan 76 miliar untuk perbaikan 40 km jalan poros kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Pamekasan mengklaim telah menyerap 76 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan poros kabupaten yang rusak antar kecamatan untuk APBD tahun 2020. Cahya Wibawa, Kepala Dinas PUPR Pamekasan mengatakan untuk perbaikan jalan rusak tahun APBD 2020 mencapai 139 miliar rupiah dari dana reguler dan dana PEN. Namun akibat pandemi hanya mampu menyelesaikan 40 km jalan rusak yang sudah diperbaiki, sebab sebagian anggaran juga masuk dana refocusing penanganan COVID-19. Meski demikian, Cahya menyatakan dari 512 km jalan kabupaten se-Kabupaten Pamekasan, tersisa kurang lebih 150 meter atau 30% yang rusak berdasarkan data 2019. Kini sudah berkurang 40 km lebih setelah selesai dilakukan perbaikan di sejumlah titik yang ada di 13 kecamatan. Kalau 40 kian itu kemarin kita dapat anggaran dana yang dari dana reguler itu sekitar 38 M. Kemudian kita dapat lagi dana PEN senilai 76 M. Sudah kita serap. Artinya kita kan kemarin diberi anggaran 139 M. Yang bisa kita serap itu 76 M tadi. Menurut Cahya, jalan 40,65 km yang sudah diperbaiki, sisanya berlanjut di tahun APBD 2021. Dengan harapan, perbaikan infrastruktur pembangunan jalan tuntas dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Sahabat, demikian rangkaian informasi dalam program Buletin Jawa Timur edisi 6 Januari 2021. Tetap patuhi protokol 3M dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.